Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau boleh taretan. Nah, spesial hari ini tuh akan buat tumpeng. Tadi tuh bingung banget mau buat tumpeng atau mau buat apa sih gitu loh. Jadi punya inisiatif untuk buat tumpeng karena ngelihat bahan stok di dapur tuh ya adanya cuma ini. Apa saja ya bahannya dan gimana caranya? Yuk kita langsung eksekusi. Nah, saya itu gak punya alas ya, jadi saya pakai nampan untuk mengangkat teh. Setelah itu saya kasih kertas coklat dan saya kasih cetakannya itu pakai rantang stainless dan juga mangkok plastik, plus yang pink itu adalah gelas kecil. Ada sayuran dan bihun, juga telur dan juga ayam, dan nasinya masih ada di magicom. Baru kita masak, langsung kita eksekusi ya. Yang pertama adalah kita akan buat bihunnya. Kita masak dulu bihunnya. Maaf ya, si kecil lagi ikutin bro. Berhubung Abang Haki dan Abang Sudik ada di masjid sholat maghrib sholat isya, jadi kita kudu cepet buat si tumpengnya sebagai kejutannya nanti setelah mereka pulang dari masjid. Nah, adik Via duduk yang cantik dulu ya. Kalau dia lagi duduk seperti ini tuh biasanya dia tuh bakal minta gula atau enggak garam. Yaitulah cemilan dia ketika membantu saya di dapur. Ya udah ya, kita langsung eksekusi ya. Yang pertama kita akan rebus si bihunnya ini dulu. Kita masukkan, saya pakai 2 bihun karena stoknya yang ada di dapur saya itu cuma 2 bihun ini, 2 biji ya, 2 keping bihun gitu loh. Setelah itu kita rebus matang. Selanjutnya kita ambil sayurannya saya punya sayur sop-sopan, saya beli ini di pasar cuma Rp3.000, sudah dapat macam-macam sayuran, jadi kita pilih saja. Saya yang mau pakai adalah si kubis, sudah itu wortel dan juga seledri dan bawang putihnya. Untuk si buncis dan kentangnya saya sisihkan dulu, saya simpan buat nanti kalau pengen buat sop ya saya campur lagi. Selanjutnya saya cuci bersih. Nah, ini tuh sudah saya cuci bersih dan sudah saya kupas juga. Setelah itu kita iris-iris tipis seperti ini. Untuk kubisnya saya iris seperti ini, kolnya ya. Setelah itu kita potong juga, rajang halus juga sih seledri dan juga bawang putihnya. Yang penting semuanya itu halus. Setelah itu kita pasat si wortelnya. Nah, tetap ya adik Via masih di atas sana sih ya, seneng sih gitu ngerecokin orang yang di dapur. Nah, kita lakukan semuanya sampai selesai ya. Selanjutnya kita sediakan 6-7 siung bawang putih. Setelah itu kita tumbuk halus dengan si garam. Kita tumbuk semuanya halus ya. Nah, setelah halus seperti ini kita bagi 2 bagian. Kenapa sih kok dibagi 2 bagian? Ini itu untuk bumbu si tumisannya si bihun. Setelah itu untuk bumbu si ayamnya, nanti kita ayamnya itu akan goreng, jadi saya tambahkan dengan ketumbar. Nah, ini tuh untuk si ayamnya supaya nanti aromanya itu lebih wangi gitu, lebih sedap. Setelah itu kita tambahkan kunyit sedikit supaya nanti warnanya sedikit agak glowing gimana gitu. Setelah itu kita masukkan bumbu tadi ke dalam ayam. Itu telurnya sudah saya bersihkan cangkangnya ya, jadi itu telurnya sudah bersih, makanya saya taruh dengan ayam-ayamnya pun juga sudah saya cuci bersih tadi. Setelah itu kita masukkan bumbu kuningnya ke ayamnya, lalu kita lumuri hingga dia itu rata. Selanjutnya adalah bumbu si bahan tumisan untuk si bihunnya. Kita tambahkan di sini sedikit merica. Saya di sini pakainya merica butir ya, kalian kalau punya merica halus silakan kalian pakai. Merica butir kurang lebih 1/4 sendok makan gitu. Setelah itu kita haluskan, kita tumbuk hingga benar-benar halus dan benar-benar rata, lalu kita eksekusi untuk tumisan. Setelah itu kita siapkan wajan, lalu panaskan minyak secukupnya. Setelah itu kita tumis bahan untuk si bihunnya tadi. Kita masak sampai ini tuh agak harum dan
sudah matang gitu, matang dan wangi. Setelah itu baru kita masukkan si sayuran. Kita masak sebentar sayuran hingga dia itu setengah matang. Setelah setengah matang baru kita masukkan si bihunnya, lalu kita masak hingga semuanya matang. Nah, bihunnya tadi itu sudah matang ya. Maaf gak ke-record, soalnya tadi itu lupa untuk nge-record pindah tempat untuk si HP-nya. Nah, setelah itu baru kita masak semuanya hingga benar-benar matang. Selanjutnya saya tambahkan kecap manis 1 sendok makan, setelah itu saus tiram 1 sendok makan, garam dan gula secukupnya ya. Ini tuh sudah enak banget dan garamnya pun juga sudah pas, jadi cuma tinggal nambah garam dikit ya gitu. Itu sudah enak, sudah pas, lalu kita sisihkan. Nah, ini dia ayamnya ya. Ayamnya itu kita lumuri semuanya sampai rata. Setelah itu kita sisihkan. Sambil menunggu ini tuh bumbunya sudah meresap, kita akan masak si telurnya dulu ya. Setelah itu kita masak telurnya. Kita taburi garam seperti biasa, masak hingga matang. Karena di sini saya stok di kulkas itu cuma ada 2 telur, jadi saya pakai 2 telur saja ya. Itu cukup banget untuk ya pesta kecil-kecilan seperti ini. Setelah itu lanjut kita goreng ayamnya ya. Saya ambil ayamnya itu pakai sutil. Setelah itu langsung saya tutup dengan tutupan panci supaya nanti itu hasilnya nggak meletus-meletus kemana-mana, karena ayam ya, ayam itu meletus-meletus, jadi gitu kita amankan dengan kita menutupnya pakai si tutupan panci ini. Kita masak semuanya hingga matang dengan api sedang cenderung kecil supaya dalamnya pun juga matang gitu loh. Ini tuh supaya hasilnya luarnya crispy dan dalamnya matang sempurna. Kita lakukan semuanya hingga selesai. Selanjutnya kita buat tumpengnya ya. Saya pakai kayak gini. Setelah itu sebelum kita buat tumpengnya, kita hias dulu si dasar nampannya supaya nanti gak kelihatan kalau kita itu buatnya dari nampan untuk wadah kopi gitu loh ya. Jadi kita tutupi dulu supaya nanti hasilnya lebih cantik dan juga lebih menggugah selera gitu. Sebelumnya juga saya sudah petik sawi beberapa dari halaman depan. Setelah itu saya cuci bersih dan kemudian kita jajar seperti ini. Jajar sesuai selera ya, karena saya gak punya daun selada ataupun daun apa itu, jadi saya pakai daun sawi. Intinya itu supaya nanti hasilnya lebih cantik dan bisa nutup ini. Nah, kalau kayak gini kan tertutup, enak gitu dipandangkan, bukan kayak nampan gitu loh. Lakukan sesuai dengan imajinasi, sesuai dengan kreativitas kita. Intinya itu ya supaya lebih cantik saja gitu loh. Nah, ini tuh saya buat sembari menunggu ayamnya matang. Jadi ayamnya itu kan nggak cepet matang saat kita goreng, jadi menunggu si ayamnya matang ya kita buat hiasan ini. Nasinya sudah langsung dari magicom, ini tuh harus dalam keadaan panas supaya nanti itu lebih gampang dicetak. Setelah itu kita tuang di wadah kita. Jangan lupa sebelum ngasih si nasinya ini, wadahnya itu kita basahi pakai air dulu ya. Nah, ini tuh sudah semuanya selesai, tinggal kita tekan-tekan saja supaya hasilnya itu nanti lebih rapi dan nggak cepet hancur gitu loh, nggak cepet retak-retak gitu. Intinya juga tetap sama, sebelum kita ngiasin pakai si nasi ini, kita kasih air panas dulu supaya nanti gampang untuk kita copotin dari si wadahnya. Nah, itu gampang banget kan, nasinya masih ngebul panas gitu. Setelah itu baru kita susun yang kecil, yang ketiga. Ini tuh satu porsi kayak gini masih banyak gitu loh. Nah, ini tuh agak susah untuk kita keluarin soalnya airnya kurang banyak, kurang basah gitu di wadahnya. Jadi kita congkel sebentar saja, setelah itu kita taruh lagi deh. Nah, ini dia ayamnya, masih saya bolak-balik sampai dia tuh mateng.
matang dengan sempurna. Setelah itu kita lanjut lagi ke tumpeng ya, sembari sambil menunggu si ayamnya ini matang. Ini tuh sudah masuk isya, jadi bentar lagi Abang Haki pasti pulang. Jadi kita perlu cepet-cepet nyiasin sebelum si Abang Haki pulang. Setelah itu kita lanjut dengan si mihunnya. Kita jajarin bihunnya ini di sekitar nasinya tadi. Ini tuh bihunnya walaupun hanya 2 keping, dia tuh isinya banyak banget kalau kita masak. Saya pakai ini tuh gak habis, masih ada sisa kisaran seperempat kayaknya, seperempat adonan, seperempat seperempat mie ini sih. Nah, kita jajarin semuanya kayak gini di sekitar area nasi yang kita inginkan. Setelah itu baru kita tumpuk dengan si lauk-lauknya. Cuma pakai bihun saja sudah cantik ya. Nah, setelah itu kita jajarin telurnya itu di sini sesuai selera. Kalau kalian punya lebih telurnya nggak masalah. Kalau saya cuma pakai 2 ya udah kita pakai 2 saja. Setelah itu lanjut kita jajarin si ayam-ayamnya. Ayamnya itu saya langsung dari fresh penggorengan gitu. Jadi setelah selesai matang langsung saya jajarin. Karena keburu Abang Haki pulang dari masjid gitu. Sembari ngejar-ngejar waktu. Lanjut kita jajarin ayamnya sebisa mungkin, secantik mungkin, terserah. Ini tuh ayamnya saya sesuaikan dengan porsi orang yang ada. Jadi ya gitu. Ayamnya saya beli waktu di pasar ya kayak gini, sama orangnya dipotong kecil-kecil gini gitu. Lalu saya simpan di kulkas, di freezer, dan saya pakai kalau saya pengen. Setelah itu lanjut kita beri hiasan cabai merah. Ini tuh hanya sebagai pemanis dan mempercantik dari tampilan si tumpeng kita. Lanjut setelah itu kita taburi bawang goreng sedikit di atas nasinya supaya lebih bergradasi, lebih bagus aja dipandang. Langsung kita tancapin dengan kata happy birthday. Ini dia hasilnya, cantik ya, sederhana, murah meriah, dan ini tuh cocok banget untuk acara hajatan kecil-kecilan. Kalau kita pengen ngasih kejutan, ya gak terlalu besar budgetnya. Pas banget, Abang Haki sudah datang dari masjid, langsung kita kasih kejutannya. Dia kegirangan banget. Nah, ini dia di balik layar adik Via yang selalu merecokin isi dapur. Ya, gak apa-apa ya, silahkan adik Via berkreasi. Semoga bisa juga rajin masak. Dan juga ini Abang Haki nyiapin beli pop es sendiri untuk acaranya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya, karena subscribe-nya tuh gratis dan juga insya Allah berpahala loh ya. Nah, jangan lupa untuk tonton selalu video saya dan ditunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.